Kamu nanya ini film apa? Kamu bertanya-tanya. Ya sudah, saya kasih tahu ya. Ini tuh cerita film Nirja. Film ini dirilis pada tahun 2016. Diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1986. Menceritakan seorang pramugari dari India bernama Nirja Banot yang rela mengorbankan dirinya demi melindungi penumpang pesawat saat terjadi pembajakan. Awal film kita diperlihatkan di mana Nirja dan keluarganya sedang merayakan pesta. Saudaranya begitu menikmati pesta tersebut. Nirja sendiri mempunyai paras yang sangat cantik. Selain menjadi pramugari, dia juga pernah menggeluti dunia modeling. Dan dulu karir modelnya pernah menanjak. Betapa senangnya orang tuanya ketika melihat Nirja muncul di TV sebagai bintang iklan. Lalu setelah itu dirinya pun segera beristirahat, dikarenakan dia akan pergi bertugas sebagai pramugari. Dan tak berapa lama dia tidur, ibunya membangunkan Nirja untuk segera bersiap pergi bertugas. Nirja pun bersiap-siap untuk pergi ke bandara. Sebelum dia berpamitan, ibunya menanyakan cincin pemberian dirinya ke Nirja. Bagi ibunya, cincin itu dipercaya untuk keselamatan anaknya. Karena Nirja lupa menaruhnya, dia pun tidak memakai cincin tersebut dan dia mengabaikannya. Tak lama setelah itu, Nirja pun dijemput oleh temannya sendiri yang bernama Jaidip. Sementara itu di tempat terpisah, nampak seorang pria menuju ke suatu tempat sambil membawa tas besar. Di sana dia disambut oleh beberapa orang temannya. Saat dibuka, tas besar itu ternyata berisi senjata lengkap. Ternyata mereka adalah sekelompok teroris yang bertujuan membajak sebuah pesawat untuk membebaskan temannya yang tertangkap. Setelah semuanya disiapkan, lalu mereka pun pergi ke bandara. Setelah sampai di bandara, Jaidip memberikan sebuah surat untuk Nirja. Dia meminta Nirja untuk membaca surat tersebut di saat dia berulang tahun. Lalu setelah itu, Nirja pun pergi bersama teman-temannya memasuki bandara. Tapi sebelum itu, Nirja tiba-tiba berlari menghampiri Jaidip untuk berpamitan. Lalu dia langsung memeluk dan mencium pipi Jaidip. Dan setelah itu dia langsung masuk ke bandara. Betapa senangnya Jaidip ketika dia dipeluk oleh Nirja. Dia sangat berharap bisa menikahi Nirja suatu saat nanti. Setelah melakukan perpisahan, Nirja pun pergi ke pesawat bersama teman-teman pramugari lainnya. Di sisi lain, para teroris sudah sampai di bandara yang berbeda dengan Nirja. Dengan segala cara yang mereka miliki, akhirnya para teroris itu dapat masuk ke dalam bandara. Para teroris itu sedang menunggu pesawat untuk transit di bandara yang dia datangi. Sementara itu, Nirja dan pramugari lainnya mengecek terlebih dahulu segala kondisi pesawat dengan baik, termasuk berbicara dengan pilotnya. Hingga suatu saat, di mana pesawat dinyatakan aman, Nirja pun menyampaikan bahwa boarding akan segera dimulai. Para penumpang diperbolehkan untuk masuk ke dalam pesawat. Di sana, para penumpang disambut dengan baik oleh para pramugari. Pesawat mulai diterbangkan. Di penerbangan awal ini, semua masih berjalan normal. Para penumpang merasakan kenyamanan, mulai dari pelayanan dan keramahan dari Nirja dan teman-teman pramugarinya. Tidak pernah terpikirkan oleh mereka kalau nanti akan terjadi sesuatu di pesawat tersebut. Adapun rute perjalanan mereka menuju ke New York melewati kota Karachi. Dan pesawat itu akan transit di Bandara Karachi. Lalu setelah itu, penerbangan akan dilanjutkan kembali menuju New York. Sementara itu, Nirja yang sedang duduk manis di pesawat, tiba-tiba teringat masa lalunya mengenai mantan suaminya. Nirja sudah pernah menikah, tapi dia bercerai dikarenakan suaminya kasar terhadapnya. Bahkan dengan terang-terangan mantan suaminya mengancam akan menguras harta ayah Nirja. Setelah beberapa jam penerbangan, mereka pun tiba di Bandara Karachi. Nirja langsung memberikan pengumuman bagi penumpang yang akan melanjutkan penerbangan ke New York agar tetap di tempat. Sedangkan yang akan turun di bandara tersebut
dipersilahkan untuk turun. Tak berapa lama petugas dari bandara tersebut datang untuk memeriksa dokumen yang ada di Nirja. Dan di saat itu salah satu teknisi radio bernama Imran Ali melakukan pengecekan perangkat radio ke ruangan pilot. Dan setelah dipastikan semua perangkat berfungsi normal dan tidak ada gangguan, Ali pun kembali ke pintu keluar pesawat. Di saat yang sama, komplotan teroris itu sudah sampai di bandara, dan mereka menyamar menggunakan kostum petugas. Dengan berbekal senjata dan bom, mereka langsung menerobos pintu masuk sambil menembaki petugas yang berjaga di sana. Saat mereka sudah sampai di area parkir pesawat, mereka langsung menembaki kembali petugas-petugas yang ada di sana. Dan setelah itu, mereka bergegas menuju pintu masuk pesawat. Para pramugari yang mengetahui bahwa ada suara penembakan di area luar segera menutup pintu pesawat. Yang sayangnya para teroris itu berhasil menahannya dan segera masuk ke dalam pesawat hingga terjadilah kepanikan yang luar biasa di antara para penumpang. Nirja berusaha memanfaatkan momen itu untuk menelepon kepada pilot dan mengatakan bahwa pesawat sedang dalam pembajakan. Namun sayangnya, Nirja ketahuan oleh salah seorang teroris. Teroris itu meminta Nirja untuk menunjukkan ruang pilot berada. Tapi untungnya, para pilot itu sudah mendengar bahwa pesawat itu sedang dibajak dan berhasil kabur karena kode yang diberikan oleh Nirja. Nirja pun disuruh untuk mengumpulkan semua penumpang ke ruangan tengah. Betapa paniknya para penumpang saat itu karena para teroris itu mulai menodongkan senjata ke arah mereka. Di sini, Ali ikut terjebak di dalam pesawat itu. Dia lalu menyamar menjadi penumpang agar para teroris tersebut tidak mengetahui kalau dirinya adalah teknisi radio di bandara. Setelah semua penumpang berkumpul di ruangan tengah pesawat, Seth Sapreni selaku ketua teroris, dia tampak bingung ketika mengetahui kalau pilot pesawat tersebut telah kabur. Tak berapa lama petugas bandara datang untuk bernegosiasi dengan para teroris itu. Said dan Halil langsung membawa Nirja dan salah satu penumpang ke pintu pesawat untuk dijadikan sandera. Mereka meminta seorang pilot untuk menerbangkan pesawat tersebut dan mereka mengancam akan menembak penumpang tersebut jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Di sisi lain, ayah Nirja yang sudah mendapatkan kabar bahwa pesawat yang Nirja tumpangi sedang dalam pembajakan, segera memberitahu istrinya bahwa anaknya sedang dalam keadaan berbahaya. Sang istri yang sempat kaget, kemudian berpikir positif kembali sambil membuat makanan yang dia inginkan. 30 menit berlalu, tampaknya tidak ada satupun pilot yang dikirimkan ke pesawat itu. Dan hal itulah yang membuat para teroris yang sudah kehilangan kesabaran, akhirnya mereka pun menembak Rahul di depan mata Nirja. Nirja yang melihat itu semua menjadi kaget. Ia mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri dan juga penumpang lainnya. Ia berusaha menenangkan diri di dalam toilet. Saat di dalam toilet, salah seorang teroris menggedor pintu toiletnya. Saat itu juga Nirja mengingat masa lalunya. Hal itu mengingatkannya pada masa lalunya. Di saat Nirja mengunci pintunya dari suaminya yang marah dan mengedor-ngedor pintunya. Sin berpindah ke seorang tentara yang sedang pergi menuju bandara bersama anggota lainnya. Sementara itu pemimpin teroris yang kebingungan kembali mencari Sandra untuk dijadikan sebagai korban. Mereka menyuruh para pramugari untuk mengambil seluruh paspor penumpang agar mereka tahu penumpang mana saja yang berkebangsaan Amerika Serikat. Nirja yang mengetahui rencana dari teroris tersebut menyuruh para pramugari lain untuk membuang paspor orang-orang yang berkewarganegaraan asing. Mereka pun berhasil menjalankan rencananya. Tapi sayangnya, begitu semua paspor dikumpulkan, Said sadar bahwa tidak ada paspor Amerika yang terdapat dalam golongan paspor yang dikumpulkan tersebut. Nirja meminta semua krunya menyembunyikan paspor mereka.
Nirja hanya terdiam. Meski dia kelihatan tegar, tapi sebenarnya dia sangat ketakutan. Dan sialnya, mereka menemukan satu password dari penumpang yang berkeluarga negaraan Inggris. Lalu penumpang tersebut langsung dibawa ke pintu keluar untuk dijadikan sandera dan meminta pilot ke petugas bandara. Tapi sialnya justru petugas memberitahu agar mereka berkomunikasi melalui radio di pesawat itu dengan dibantu petugas radio mereka bernama Ali yang berada di dalam pesawat. Hal ini membuat para teroris marah. Mereka mulai mencari Ali sambil mengancam akan menembak penumpang dari Inggris itu. Dan akhirnya Ali pun mengakui kalau dirinya seorang petugas radio komunikasi. Lalu setelah itu, dia dibawa ke ruangan pilot untuk berkomunikasi dengan pihak bandara melalui radio. Tapi tetap saja di sana para pihak bandara masih mengulur waktu sampai para tentara datang ke bandara itu. Sementara itu di lantai bawah, Nirja yang hendak mengantarkan anak kecil itu ke toilet malah ketahuan oleh teroris lainnya dan menyuruhnya untuk kembali ke tempat duduk. Terjadi perselisihan di antara para teroris yang sedang mencoba untuk membiarkan anak kecil itu ke toilet. Salah seorang anggotanya yang semakin kesal mulai kehilangan kesabarannya. Di sana dia membanting semua benda yang ada di dekatnya, termasuk pergi ke ruangan kokpit dan membunuh Ali tanpa persetujuan dengan pimpinannya. Lalu setelah itu dia memperingati pihak bandara melalui radio. Kalau sampai pilotnya tidak datang dalam waktu cepat, maka dia tidak akan segan-segan membunuh semua penumpang yang ada di pesawat itu. Saat itu Nirja mencoba untuk memberikan makanan kepada para penumpang. Ternyata tujuan Nirja bukan hanya saja menenangkan para penumpang, melainkan memberikan brosur tutorial membuka pintu darurat kepada seorang pria yang berada di dekat pintu darurat itu. Setelah melakukan hal itu, Nirja pun kembali duduk dan mengambil sebuah kado yang telah diberikan Jadid. Setelah dibuka, Nirja mendapatkan sebuah coklat dan secarik surat yang berisikan tentang ungkapan perasaan Jadid, sekaligus mengajak Nirja untuk menikah bersama dengan dirinya. Nirja kemudian menangis terharu sambil menguatkan kembali dirinya bahwa dia harus keluar hidup-hidup dari pesawat itu. Di sisi lain, ibunya Nirja merasakan khawatir dengan anaknya. Entah apa yang membuat dia begitu cemas ketika dia memikirkan Nirja. Lalu dia langsung mencari cincin yang biasa Nirja pakai. Dan ketika cincin itu ditemukan, tak berapa lama suaminya menelepon dan memberitahu kalau pesawat yang membawa Nirja sedang dibajak oleh sekelompok teroris. Dia diberitahu oleh pihak bandara. Hal itu sontak membuat ibunya Nirja menjadi panik dan ketakutan. Untungnya ayah Nirja bisa menenangkan dan memberitahu kalau dia akan segera kembali ke rumah. Di saat bersamaan, pihak tentara sedang berencana untuk menyiapkan rencana mengepung pesawat tersebut. Tidak lama di dalam pesawat, tiba-tiba lampu mati yang dikarenakan kehabisan bahan bakar, sehingga terjadi kepanikan di antara penumpang, termaksud para teroris di dalamnya. Para teroris itu menganggap bahwa lampu mati itu direncanakan oleh para militer untuk mengepung mereka. Para teroris yang mulai panik dan kehilangan akal diberitahu oleh Nirja bahwa pesawat yang mati itu hanya diakibatkan oleh mati lampu akibat bahan bakar yang habis. Namun para teroris tidak percaya. Malahan dia melakukan aksinya, yaitu menembaki para penumpang dengan sangat-sangat brutal. Tapi di saat itu ada sebagian penumpang yang mencoba melawan. Mereka menyerang teroris tersebut. Di tengah kepanikan itu, Nirja memanfaatkan kondisi tersebut untuk membuka pintu darurat dan segera menyelamatkan penumpang yang masih hidup. Di saat semua penumpang telah keluar, teman-temannya langsung menyuruh Nirja untuk segera keluar. Tapi di saat itu, Nirja justru masuk kembali ke dalam pesawat dan memeriksa semua penumpang yang masih hidup, terutama anak-anak. Dia mendapatkan beberapa anak-anak yang akan diajaknya keluar.
dia langsung membawanya ke pintu keluar. Tapi sayangnya, hal itu dilihat oleh Haidil sang teroris. Haidil langsung mengarahkan senjatanya ke Nirja dan akan menembaknya. Nirja berusaha agar anak tersebut tidak terkena peluru. Dia mengorbankan dirinya dan dia menjadikan tubuhnya sebagai tameng untuk melindungi anak-anak itu. Nirja pun akhirnya mendapatkan beberapa kali tembakan. Lalu dengan sekuat tenaga, dia langsung segera turun dari pesawat. Setelah itu, dia langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan kondisi di dalam pesawat sudah berhasil diamankan oleh para tentara Pakistan. Beberapa teroris sudah berhasil dilumpuhkan dan jenazah para penumpang yang tewas juga sudah dikeluarkan. Namun sayangnya beberapa hari setelah kejadian itu, Nirja akhirnya meninggal, tepat 2 hari sebelum dirinya merayakan ulang tahunnya yang kedua-tiga. Ulang tahun Nirja berubah menjadi duka yang mendalam bagi keluarganya. Tak pernah terpikirkan oleh ibunya kalau malam itu adalah pertemuan terakhir dengan anaknya. Begitupun dengan Jaidit, dia tak kuasa menahan tangisnya di saat dia melihat sosok wanita yang sangat dia cintai telah meninggal dunia. Seluruh keluarga dan teman-teman seprofesinya sudah menunggu kedatangan jenazah sosok pahlawan yang telah menyelamatkan banyak orang. Lalu setelah itu, tubuh Nirja dikremasi dan abunya dihanyutkan di laut. Dan karena aksinya tersebut, akhirnya Nirja mendapatkan berbagai penghargaan, baik dari India maupun negara lain seperti Amerika Serikat yang diberikan untuknya. Dan akhirnya film pun selesai. Hikmah dari cerita film ini, Nirja adalah seorang yang pemberani. Dia berani melawan teroris, sekalipun hal itu mengancam nyawanya. Beranilah karena benar, dan takutlah karena salah. Di dalam diri Nirja ada pancaran kasih Tuhan yang membuatnya mampu mengorbankan dirinya bagi orang lain. Dia sebenarnya bisa saja menyelamatkan dirinya terlebih dahulu, tetapi dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia lebih mengutamakan keselamatan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Seperti kata bijak yang mengatakan, janganlah seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain juga. Kerelaan hati Nirja untuk berkorban bagi orang lain merupakan kasih yang tertinggi, karena tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang mengorbankan nyawanya bagi orang lain. Oke sahabat, jika kalian menemukan hikmah lain dari cerita film ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Semoga sahabat yang like, komen, dan subscribe channel Hikmah Cerita Film ini rezekinya berlimpah, berumur panjang, sehat selalu, dan hidup bahagia. Terima kasih.